Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salamatul Fauzia, Luciana Dewi, Teni Rusmalia, Eliza Salsabila, dan Muhammad Reki yang akan membahas materi tentang supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri atas dua kata yaitu super dan vision. Super yang berarti atas atau lebih dan vision yang berarti melihat, mengamati, dan mengawasi. Pada hakikatnya, supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Kesimpulannya, pada hakikatnya supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya pelaksanaan supervisi. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran dan tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Dan fungsi supervisi pendidikan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Namun pada pokoknya kegiatan itu mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, melaksanakan kepemimpinan pendidikan, yang kedua, melaksanakan penelitian, yang ketiga, melaksanakan penilaian yang objektif, dan yang keempat, melaksanakan pelayanan yang tepat. Dalam supervisi pendidikan terdapat juga peran yaitu sebagai koordinator, konsultasi, pemimpin kelompok, dan evaluator. Ada juga menurut Ripai 1982, yaitu supervisi sebagai kepemimpinan, inspeksi, penelitian, latihan dan bimbingan, sumber dan pelayanan, koordinasi dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi menurut para ahli. Menurut Wilhelm Matja 2007 mengatakan bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan supervisor jabatan resmi yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Ada tujuan yang harus diwujudkan oleh supervisi, yaitu perbaikan guru dan murid serta peningkatan mutu pendidikan. Wilhelm Matja memandangkan supervisi sebagai kegiatan untuk perbaikan guru dan murid serta peningkatan mutu pendidikan. Berikut beberapa hal mengenai supervisi antara lain. A. Di dalam supervisi terdapat aktivitas melihat, pemeriksaan, inspeksi, pengawasan. B. Kegiatan supervisi dilakukan oleh orang yang berposisi di atas, yaitu pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya, yaitu yang menjadi bawahannya. C. Supervisi menekankan aspek perbaikan dan pembinaan. Selain itu, supervisi juga berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah dengan ciri-ciri yang sistematis. Objek menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan baik untuk mengadakan penilaian. Terima kasih. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada ilmiah, di mana dalam pelaksanaan supervisi hendaknya dilaksanakan secara ilmiah, yaitu harus A. Sistematis, teratur, terprogram, dan terus-menerus. Yang B. Objektif berdasarkan pada data dan pengetahuan. C. Menggunakan instrumen yang dapat memberikan data atau pengetahuan yang akurat, dapat dianalisis, dan dapat mengukur ataupun menilai terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua ada demokrasi. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta menghargai dan sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga ada kooperatif. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya dapat mengembangkan usaha bersama untuk situasi pembelajaran yang lebih baik. Dan yang keempat,
Ada konstruktif dan kreatif. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya dapat membina inisiatif guru serta mendorong untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Prinsip supervisi secara umum dapat dibedakan menjadi dua prinsip praktis, yaitu prinsip positif dan prinsip negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teni Rosmalia. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum supervisi pendidikan. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Suatu proses supervisi diharuskan membantu guru agar dapat membantu anak mencapai kedewasaan, yaitu membuat anak didik sanggup mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri. Jadi, tujuan umum supervisi pendidikan itu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan itu saja, tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Lalu yang kedua, tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru agar lebih mengerti tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, dengan adanya supervisi pendidikan ini dapat membantu guru agar mereka lebih mengerti tujuan-tujuan pendidikan di sekolah tersebut dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Lalu yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Jadi dapat juga membantu guru agar mereka itu lebih menyadari dan mengerti atau memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik dan mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh siswanya. Nah, supaya dalam proses pembelajarannya itu tidak ada hambatan apapun. Lalu yang ketiga, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis dan kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid dan menolong mereka merencanakan perbaikan. Nah, itulah tujuan umum dan tujuan khusus dari supervisi pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu melaksanakan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah inti dari segala kemampuan seorang supervisor. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang kedua yaitu melaksanakan penelitian. Melalui penelitian diharapkan seorang supervisor mempunyai informasi yang benar-benar teruji dengan tepat, karena dengan demikian ia akan terbantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar secara tepat. Yang ketiga yaitu melaksanakan penelitian yang objektif. Suatu hasil penelitian sebenarnya suatu penilaian yang teruji. Seorang supervisor yang baik harus dapat membaca hasil penelitian secara bijaksana, terutama kegiatan supervisi, karena supervisi pendidikan bukan hanya mencari kesalahan seseorang, tetapi bagaimana memanfaatkan kesalahan itu sebagai landasan berpijak untuk perbaikan. Yang keempat yaitu melaksanakan pelayanan yang tepat. Fungsi pelayanan ini harus dapat memperlihatkan bahwa seorang supervisor adalah narasumber bagi seorang supervisi, baik itu sumber materi pelajaran, sumber metodologi, dan yang terpenting adalah sumber aspirasi. Selanjutnya yaitu peran supervisor pendidikan. Peranan supervisor dapat dikemukakan oleh berbagai pendapat para ahli yang menyimpulkan bahwa tugas dan fungsi supervisor yaitu diantaranya yang pertama ada koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Adapun menurut PIPAI tahun 1982, peran supervisi ada 7 macam, yaitu yang pertama supervisi sebagai kepemimpinan, yang kedua supervisi sebagai inspeksi, yang ketiga supervisi sebagai penelitian,
Yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Yang kelima, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Dan yang terakhir, supervisi sebagai evaluasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.